Bayangkan, sebuah sore di tahun 852 Masehi, ketika ribuan orang berkumpul di pelataran Masjid Agung Cordoba, memandang ke atas dengan penuh kengerian. Di puncak menara tertinggi, berdiri seorang pria berusia 42 tahun yang bersiap melakukan tindakan yang dianggap gila oleh seisi kota. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam kekosongan udara, terjun bebas langsung menuju lantai batu yang keras. Tapi, benturan maut yang ditunggu-tunggu itu tidak pernah terjadi, karena selembar jubah kanvas raksasa berbingkai kayu yang ia pasang di tubuhnya mendadak mengembang, mencengkeram udara, dan memperlambat laju jatuhnya. Detik itu juga, peradaban manusia berhasil menciptakan prototip parasut pertama di bumi, mencatat kemenangan perdana melawan gravitasi. Namun, jika Anda membuka dokumen sejarah populer, Anda akan menemukan kejanggalan besar ketika sebuah nama asing, yaitu Armen Firman, diklaim sebagai pelakunya. Nyatanya, penelusuran forensik bahasa membuktikan bahwa Armen Firman hanyalah tokoh fiktif, hantu sejarah yang lahir akibat kesalahan lidah pencatat barat yang gagal mengeja nama aslinya. Otak asli di balik aksi revolusioner ini adalah Abbas Ibn Firnas, seorang ilmuwan multidisiplin dan insinyur jenius dari Daulah Umayyah. 23 tahun setelah peristiwa menara itu, tepatnya pada tahun 875 Masehi, sang ilmuwan yang telah menjelma menjadi kakek tua berusia 70 tahun, justru kembali melakukan hal yang jauh lebih nekat. Berbekal sayap kaku dari sutra dan ratusan bulu burung elang asli, ia melemparkan dirinya dari puncak bukit Jabal Al-Arus, melayang horizontal membelah langit Cordoba tanpa bantuan mesin sama sekali. Hebatnya, ia benar-benar terbang, mampu mengendalikan arah, bahkan bermanuver melingkar di angkasa. Namun, penerbangan legendaris itu berakhir dengan hantaman keras yang mengerikan, menghancurkan alat terbangnya dan mematahkan tulang belakang sang penemu. Ironisnya, kegagalan berdarah ini bukan karena ia keliru mengalkulasi kecepatan angin, melainkan karena ia melupakan satu elemen anatomi paling sepele yang dimiliki setiap makhluk bersayap. Mengapa seorang jenius yang mendedikasikan 23 tahun hidupnya untuk membedah biologi burung bisa luput dari satu rahasia pendaratan yang hampir merenggut nyawanya? Kebenaran di balik investigasi desain sayap ini, beserta rahasia laboratorium bawah tanahnya yang membuat ia diseret ke pengadilan agama atas tuduhan dukun penyihir, akan mengubah cara Anda memandang sejarah dunia. Untuk memahami akar keberanian yang hampir mustahil ini, kita harus melacak identitas sang penemu secara forensik. Lahir sekitar tahun 809 Masehi di kawasan berbukit Ronda, Spanyol bagian selatan. Bayi ini diberi nama lengkap Abu Al-Qasim Abbas Ibn Firnas. Di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan etnis Berber, suku tangguh dari Afrika Utara, dengan akar nama keluarga Afernas yang menandakan posisi mereka sebagai klien politik istana Daulah Umayyah. Bayangkan saja, anak muda dari daerah pegunungan ini memutuskan merantau ke Cordoba, sebuah keputusan yang kelak mengubah jalannya sejarah sains dunia. Cordoba pada abad ke-9 bukan sekadar ibu kota biasa, melainkan pusat gravitasi intelektual bagaikan Silicon Valley di zaman modern. Di bawah perlindungan penuh para penguasa seperti Emir Abdarrahman II dan Emir Muhammad I, kota ini melahirkan ekosistem unik bernama Sintesis Andalus. Di kota kosmopolitan inilah, ilmu eksak, seni visual, dan mekanika rumit melebur tanpa batas, melahirkan julukan prestisius bagi Ibn Firnas dari masyarakatnya, Hakim Al-Andalus, sang orang bijak.
terbang, laboratorium rahasia di rumahnya telah lebih dulu menjungkir-balikan industri zaman itu. Ibn Firnas adalah manusia pertama di Andalusia yang berhasil memecahkan kode rahasia peleburan batu kuarsa dan pasir silika, menciptakan kaca bening tanpa warna. Penemuan luar biasa ini langsung memutus monopoli perdagangan Mesir, membuat Spanyol mampu mandiri secara ekonomi dan memproduksi gelas-gelas kristal mereka sendiri. Tidak berhenti di sana, ia mengasah kaca tersebut dengan kelengkungan yang sangat presisi, menciptakan batu baca, sejenis lensa pembesar korektif untuk membantu mata kabur yang menjadi cikal bakal kacamata modern. Kejeniusannya beralih ke dunia mekanika hidrolik yang luar biasa rumit. Untuk membantu umat menentukan waktu salat tanpa bergantung pada cuaca, ia merakit Al-Makota, sebuah jam air mekanis berpresisi tinggi. Alat ini bekerja menggunakan energi aliran air yang dikendalikan oleh jaringan katup mekanis secara saksama, sehingga mampu menunjukkan waktu yang akurat pada siang hari maupun pada malam yang gelap gulita. Dan bagi dunia seni, ia bahkan menciptakan sebuah alat ketukan tempo, sebuah prototip metronom mekanis pertama untuk menjaga ritme musik dan bait puisi tetap presisi. Namun, mahakarya paling fenomenal di rumahnya adalah sebuah kubah planetarium mekanis yang ia bangun di ruang bawah tanah. Di dalam ruangan gelap itu, para tamu istana bisa melihat simulasi konstelasi bintang dan planet yang berputar mengitari mereka secara otomatis melalui sistem roda gigi yang rumit. Luar biasanya, ruangan ini bisa memunculkan efek cuaca buatan, mulai dari gumpalan awan mekanis, dentuman guntur, hingga kilatan petir buatan yang menyambar-nyambar dari langit-langit. Realisme sihir mekanis ini mendadak memicu malapetaka bagi dirinya. Sebagian pemuka agama yang ortodoks ketakutan menuduh Ibn Firnas mempraktikkan ilmu sihir hitam dan melanggar batasan takdir Tuhan. Ia diseret ke pengadilan agama Cordoba, menghadapi ancaman hukuman mati atas tuduhan perdukunan. Namun, di hadapan para hakim, sang ilmuwan dengan tenang membongkar isi mesinnya, membeberkan rumus fisika secara rasional, hingga akhirnya ia dibebaskan murni karena hukum alam terbukti menjadi dalang di balik petir buatannya. Ironisnya, setelah lolos dari maut di pengadilan, hasrat empirisnya untuk menaklukkan alam justru semakin menjadi-jadi. Setelah 23 tahun meneliti anatomi makhluk hidup secara diam-diam, fokus matanya kini beralih ke langit, bersiap meluncurkan eksperimen paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Tahun 875 Masehi, setelah menghabiskan 23 tahun hidupnya mempelajari anatomi makhluk hidup, Abbas Ibn Firnas yang telah memasuki usia senja, kini bersiap menguji teori kedirgantaraannya di hadapan publik Cordoba. Ia merakit sebuah pesawat layang bersayap kaku, menggunakan kombinasi material yang sangat tidak biasa dan sangat maju di zamannya. Tulang punggung alat terbang ini dibangun dari rangka kayu ringan yang lentur, namun kuat, dibentuk dengan perhitungan cermat yang menyerupai struktur sayap delta modern. Rangka kaku tersebut kemudian dibungkus ketat dengan bentangan membran kain sutra murni, kain teringan dengan tingkat kekuatan tertinggi pada abad ke-9, untuk menangkap aliran angin tanpa menambah beban massa. Sebagai sentuhan akhir aerodinamis, ia mengaplikasikan rekayasa meniru alam dengan melapisi permukaan luar kain sutra tersebut menggunakan ratusan bulu burung elang yang disusun secara tumpang tindih. Nyatanya, bukti autentik mengenai penggunaan bulu burung pemangsa ini terekam kuat lewat puisi sindiran dari musuh bebuyutannya di istana, Mu'min Ibn Said, yang mengejek bahwa Ibn Firnas terbang lebih cepat daripada burung phoenix ketika membalut tubuhnya dengan jubah bulu bangkai tua. Berbekal mesin tumpuan berat manusia ini, sang ilmuwan yang telah berusia 70 tahun bersiap meluncur dari puncak Jabal Al-Arus atau Bukit Pengantin. Di titik inilah kita harus meluruskan sebuah distorsi sejarah geografis yang sangat fatal.
Beberapa publikasi media modern sering mengeklaim secara keliru bahwa bukit peluncuran epik ini berada di wilayah negara Yaman. Padahal dokumen sejarah primer dengan kokoh menegaskan bahwa Jabal Al-Arus terletak tepat di lereng pegunungan Cordoba, menjulang setinggi sekitar 100 meter yang menghadap langsung ke bentangan lembah Sungai Guadalquivir. Bayangkan saja, logika sehat mana yang bisa membenarkan seorang kakek renta menempuh perjalanan lintas benua sejauh ribuan kilometer ke Yaman hanya untuk melompat dari tebing. Maka, dari atas tebing Cordoba itulah, Abbas ibn Firnas mengepakkan sayapnya dan melompat menerjang kekosongan udara. Detik itu menjadi pembuktian paripurna di dunia tentang penerbangan wahana atau alat terbang yang lebih berat dari udara. Sebuah pembuktian fisik yang murni mengandalkan rekayasa mekanika, bukan gas apung layaknya balon udara panas. Menggunakan sistem tali kekang tempat tubuhnya menggantung di bawah sayap dan 2 gagang kayu di tangannya untuk merespons angin, ia berhasil melayang bebas, mengubah arah, bahkan bermanuver melingkar di angkasa secara terkendali. Namun, di tengah gemuruh kekaguman penonton, plot twist terbesar dalam investigasi sejarah ini muncul. Banyak narasi populer membesar-besarkan klaim fiktif bahwa ia mampu bertahan melayang dengan tenang di langit selama 10 menit penuh. Nyatanya, analisis fisika modern membongkar hiperbola tersebut. Sebuah pesawat layang tanpa mesin yang meluncur dari bukit serendah itu secara realistis hanya mampu bertahan 10 hingga 20 detik sebelum sayapnya mengalami mati gaya atau kehilangan daya layang. Dan tepat di detik ke-20 itulah, petaka pendaratan yang mengerikan datang menghantam. Saat meluncur turun mendekati permukaan tanah, alat terbang tersebut mendadak kehilangan stabilitas, meluncur turun dengan kecepatan vertikal yang tidak terkendali. Ibn Firnas menghantam tanah atau bumi dengan sangat keras. Sebuah pendaratan darurat berdarah yang menghancurkan kerangka sayapnya, meremukkan kedua kakinya, dan mematahkan tulang ekor serta tulang punggungnya secara parah. Mengapa pendaratan seorang ahli matematika dan fisika ini bisa berakhir dengan kecelakaan fatal? Secara forensik aeronautika, sang penemu mengalami kegagalan pengereman akibat adanya titik buta yang luar biasa sepele pada analisis desainnya. Ia menghabiskan 2 dekade mempelajari bagaimana cara burung lepas landas dan melayang membelah angin, tetapi ia benar-benar luput meneliti mekanika anatomi tentang bagaimana cara burung mendarat. Burung secara alami memanfaatkan anatomi ekor mereka sebagai kemudi penyeimbang kemiringan, sekaligus bertindak layaknya rem udara dinamis. Tepat sebelum menyentuh tanah, burung akan menekuk bulu ekornya ke bawah secara drastis untuk meningkatkan sudut serang angin, memicu hambatan udara maksimum demi memuras kecepatan maju mereka hingga batas minimal agar bisa menjejak tanah dengan pelan. Karena pesawat layang milik Ibn Firnas dibangun tanpa menyertakan struktur ekor belakang, ia meluncur turun bagaikan batu yang dilempar, tanpa memiliki instrumen mekanis apapun untuk mengontrol manuver pengereman sebelum menyentuh daratan. Meskipun tubuhnya menderita cacat permanen, evaluasi rasional pasca kecelakaan inilah yang justru menyempurnakan pemikiran kedirgantaraan peradaban manusia, melahirkan teori awal pesawat kepak mekanis, dan membuktikan bahwa stabilitas terbang mutlak membutuhkan kerjasama antara sayap dan ekor. Warisan berdarah dari patahnya tulang ekor sang penemu di abad ke-9 ternyata melompat melintasi zaman, menjelma menjadi fondasi utama atau dasar bagi seluruh peradaban manusia saat menembus batas langit. Gelar Bapak Kedirgantaraan Dunia mutlak sah disandang oleh namanya, bukan karena ia berani mati saat melompat, melainkan karena ia adalah ilmuwan empiris pertama yang mengubah dongeng kuno seperti fabel Ikarus menjadi sains rekayasa nyata yang terukur. Bayangkan saja, jauh sebelum Leonardo da Vinci menggoreskan sketsa mesin sayap kepak 6 abad setelahnya, atau Wright bersaudara menyempurnakan pesawat bermesin 1 milenium kemudian, Abbas ibn Firnas telah membuktikan teori itu di bawah risiko nyawanya sendiri di angkasa Cordoba. Pengaruh sejarah luar biasa ini sukses meruntuhkan narasi sejarah penemuan dunia yang selama ini kaku berkiblat ke barat,
mengembalikan keseimbangan narasi sejarah, sekaligus membuktikan bahwa mimpi penerbangan pertama manusia justru lahir dari rahim peradaban Islam di Al-Andalus. Kini, baik bumi maupun langit menolak melupakan keberanian sang hakim Al-Andalus. Di luar angkasa, namanya kini terukir abadi pada kawah Ibn Firnas di bulan atas peresmian Persatuan Astronomi Internasional dan diakui secara resmi oleh Badan Antariksa NASA. Sementara di bumi, peninggalannya berdiri kokoh, mulai dari kemegahan jembatan Abbas Ibn Firnas yang membelah sungai Guadalquivir di Spanyol, sebuah patung monumental untuk menyambut pelancong di Baghdad, hingga penamaan maskapai penerbangan komersial di Inggris. Nyatanya, bagi pria keturunan Berber ini, langit bukanlah batasan ilahi yang menakutkan dan tabu untuk disentuh, melainkan sebuah halaman luas ciptaan Tuhan yang wajib dijelajahi melalui pembuktian akal manusia. Namun, benarkah rahasia penaklukan udara di tanah Spanyol kuno ini murni berakhir setelah tubuh sang kakek tua didera cacat permanen? Beberapa dokumen kuno yang tercecer memicu kecurigaan baru bahwa catatan eksperimen dan cetak biru sayap Delta milik Ibn Firnas sengaja dihilangkan dari perpustakaan Cordoba agar tidak jatuh ke tangan penguasa lalim sebagai alat perang yang mematikan. Di manakah bundelan cetak biru rahasia itu sekarang berada? Dan sihir mekanis apa lagi yang sebenarnya ia sembunyikan di laboratorium bawah tanah rumahnya, hingga ia sempat diseret ke meja pengadilan atas tuduhan bersekutu dengan iblis? Kebenaran gelap mengenai jaringan konspirasi sains abad pertengahan ini akan kita bongkar habis pada episode berikutnya.